kita sering mencermati, merenungkan bacaan Al-Quran. Tapi kita kadang juga tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Allah, pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Namun apakah kita mampu langsung saja kepada Al-Quran, tidak mengikuti ijma para ulama? Terkadang kita juga nggak sadar kalau Quran yang aslinya itu ada di Lauhul Mahfuz, sedangkan Quran yang ditulis tangan manusia ada di bumi ini. Kita kadang nggak tahu juga, Pak, nggak mau tahu atau memang kita belum tahu. Mudah-mudahan kita belum tahu. Nah, makanya sekarang harus dikasih tahu. Quran bukan ujuk-ujuk turun dari langit geger masuk ke bumi ini. Ya, sebagaimana cerita-cerita dari manusia-manusia yang banyakkan ilmu pengetahuannya sudah pada tinggi-tinggi, seolah-olah Nabi Adam pun diturunkan, diusir dari surganya. Padahal surga itu belum dibuka. Yang pertama masuk surga, ketok pintu, tok dibuka Rasulullah Muhammad SAW. Di mana surga ini tidak dibukakan ya Rasul selain engkau. Jadi waktu itu Nabi Adam di mana? Bukan ujuk-ujuk seperti turunnya UFO dari langit, roh turun ke bumi, diusir. Ini kadang-kadang pandangan daripada logika manusia aja yang dipakai. Termasuk juga Al-Quran yang dikacakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, aja sama mahasiswa berhadapan-hadapan gitu. Ayo, kayak macam Ustadz Samiono sama murid-muridnya. Enggak seperti itu, Pak. Ada kali waktu memang malaikat Jibril membentuk wujud seperti manusia, tapi bukan membacakan kalimat yang berat, Pak. Karena kalimat berat itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi masuknya ke dalam hati Rasulullah, bukan ngajarin kayak depan-depanan begini. Jadi kalau makanya Al-Quran itu ada Al-Iqtiqadiyah, Amaliyah, dan Qulubiyah. Artinya Al-Quran itu memerintahkan itikad yang benar, dan ada amalan-amalan pelajaran disebut amaliyah dan Qulubiyah. Artinya ciptaan Allah ini yang harus mengenal sama Allah. Makanya dalam Al-Quran ini juga tauhid yang harus dipelajari. Banyak orang yang bertentangan dengan sifatnya Allah. Makanya, oh itu ilmu terlalu tinggi. Tidak, Pak. Ilmu tauhid itu adalah ilmu dasar, fondasi di dalam keimanan. Ada dalam hadis yang disampaikan Said Al-Khudri dari Rasulullah SAW, Innallaha lam yufarid sayyi'a afdola minat tauhidi wassalah. Tidak ada yang lebih diutamakan melainkan tauhid dan sholat. Gitu. Jadi ada dua, Pak. Kalau sholat tidak difondasikan dengan tauhid, tidak nyambung. Ya, tauhid juga tidak dilaksanakan, sholat juga tidak nyambung. Begitu. Jadi sesungguhnya Allah tidak mengutamakan sesuatu yang lebih utama melainkan tauhid dan sholat. Artinya tauhid itu tahu diri. Sifat Allah itu ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Sifat 20 ini udah ditinggalkan. Padahal di situ banyak yang bertentangan. Makanya banyak Islam dengan Islam saling gontok-gontokan, merasa diri paling benar, merasa diri paling pintar. Kenapa? Karena dia tidak merasa kalau semuanya itu adalah haknya Allah. Kalau sifat wujud ada, mustahil tiada, kita ini memang tidak ada, tapi diadakan oleh yang ada. Sampai yang ada pun tiada, yang ada itu tetap ada. Sampai kata-kata tidak ada itu tidak ada, yang ada Allah itu tetap ada. Jadi itulah sifat nafsiyah yang satu, wujud. Yang sifat salbianya
adalah hidam baqa mukhalafatul lil khawadis yang ta'ala binafsi wahdaniyah. Itu 5 sifat Allah, hidam terdahulu dan terkemudian. Kalau kita nih baru diciptakan oleh Allah Ta'ala, baqa Allah kekal, kita ini fana. Makanya sebaliknya, supaya diri kita sadar, tahu diri kita ini sebaliknya dari sifat Allah. Allah sifatnya mukhalafatul lil khawadis, dia nggak mungkin sama dengan yang baru. Kita lah yang baru, permunculan yang wahdaniyah. Artinya Allah itu ahad. Dalam bahasa dia satu terbilang, bisa jadi 2, tapi ahad dia esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad. Nah, kita yang banyak bertentangan sekarang itu adalah sifatnya Allah yang namanya ma'ani. Ma'ani ada kudrat, iradat, sama basar dalam ilmu hayat. Yang bertentangan dari satu namanya kudrat, itu Allah menyatakan kudrat itu adalah ketentuan. Mufradanya adalah ketentuan. Ketentuan siapa? Ketentuan Allah. Yang iradat adalah kehendak Allah. Kehendak. Yang sifat ma'nawiyah itu adalah menyampaikan Allah yang menentukan. Mana ketentuan Allah, kudratnya Allah? Bapak jadi tua, bapak jadi mati, bapak sakit, itulah kudratnya Allah Ta'ala. Jarang manusia enggak bisa melawan. Rambut yang putih bisa hitam lagi, enggak. Itu ketentuan Allah. Dan orang jadi tua, semua jadi tua dan kemudian mati. Itulah ketentuannya Allah Ta'ala. Terima atau tidak terima, tetap itu adalah kudrat iradatnya Allah Ta'ala. Makanya kalau bilang qadarullah, kita harus paham qadarullah itu apa, ketentuannya Allah. Kalau yang namanya qadirun artinya yang menentukan, bukan kita. Makanya iradat adalah kehendak Allah Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala. Kalau yang di maknawiyahnya muridun, artinya yang berkehendak. Ini kebanyakan manusia sendiri yang menghendaki, tidak dikaitkan kepada sifat Allah. Makanya seolah-olah Allah itu tidak berkehendak. Jadi mau buruk, mau baik, mau pintar, mau bodoh, itu semua kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat 20 ini harus disampaikan, karena ini adalah tauhid, artinya tahu diri. 2 jalannya ada, Pak. Makanya Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir itu diketemukannya sama Allah Ta'ala, ditunjuki bahwa di sana nanti ada ketemu 2 laut. Yang satu asin, yang satu tawar. Artinya kalau sudah ketemu 2 itu, maka bapak-bapak semua bisa mencapai ma'rifatullah. Maka sholat itu adalah qasdu ta'rud ta'in. Artinya lisan kita mengucap, anggota tubuh bergerak, hati harus ma'rifatullah. Nah, kalau dari sekarang kita nggak mau mempraktikkan, masa bodoh, menggampang-gampangkan, kita gak apa. Maka begitu melayap otak kita waktu sholat, kembalikan. Waktu melayap lagi, kembalikan lagi. Sadar diri bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jujur kita, hidup kita, mati kita, wajahku kuhadapkan kepada wajahnya Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi. Dan aku, ibadahku, hidup dan matiku semua untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita jujur. Di sini yang harus kita pahamin benar-benar. Ya, jadi ada 2 jalan, syariat dan hakikat. Makanya berat, enggak, tauhid itu adalah ilmu dasar, supaya kita enggak mengaku-ngaku kita ya seolah-olah kita yang menentukan. Tidak, makanya kita dalam insya Allah, itu artinya kalau itu kehendaknya Allah. Makanya kalau kita nggak pakai insya Allah, kita sudah zalim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah kita sendiri yang berkehendak, bukan kehendak Allah. Ada insya Allah. Lalu kita rambut yang putih sudah kita cet hitam, itu artinya kita sudah
melawan dari kodratnya Allah Ta'ala. Nah, saya pun begitu Pak, dulunya juga nggak sadar, lama-kelamaan Allah bukakan, Masya Allah, rupanya salah saya selama ini. Kenapa? Saya sudah melawan kodratnya Allah, dibikin rambut saya putih, gigi saya ompong, saya cari-cari gigi palsu, kan gitu ya, karena sudah melawan kodratnya Allah Ta'ala. Lalu sifat Allah sama, artinya Allah itu mendengar. Kita nggak mendengarkan, kita tuli, kita diberikan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akuilah bahwa kita ini dikasih pendengaran sama Allah Ta'ala. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu kana anhu mas'ula. Artinya semuanya dimintain pertanggungjawaban. Kita punya pendengaran, penglihatan, dan mata kita, mata hati pun dimintain pertanggungjawaban sama Allah Ta'ala. Sifat Allah yang sama tadi, mendengar. Basar, Allah melihat. Biarpun ada semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita, Allah tahu dia sedang bersujud, dan Allah tahu tempatnya di mana. Apalagi kita sebesar gini, Allah tahu, melihat Allah. Makanya kita ketika ibadah, ketika berbuat keburukan atau kebaikan, itikadkan dalam hati kita bahwa kita ada yang lihatin, Pak, berasa dilihatin. Maka kita akan menemukan yang namanya khusyuk itu bukan buat meledak, kita nggak ngedenger, Pak, bukan. Itu namanya udah hilang rasa. Nah, jadi yang namanya khusyuk adalah sadar diri bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Sama basor, kalam, Allah berkata-kata. Kita ini itu nggak bisa bisu, Pak, kita nggak bisa bicara. Kalau tidak Allah berkehendak kita bicara. Termasuk saya, begitu bapak-bapak melihat saya yang seolah-olah saya mengajar, bapak sudah zalim. Jangan lihat sayanya. Semua yang saya diizinkan Allah Ta'ala adalah lisan saya bisa bergerak untuk menyampaikan. Ya, itu kalam. Allah berkata-kata. Ilmu juga begitu. Jangan rasa diri saya punya ilmu. Enggak. Qul innamal ilmu indallah. Katakanlah ilmu itu di sisi Allah. Wa innama ana nadhirun mubin. Hanya cuma menyampaikan berita yang nyata. Selebihnya la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Dikasih tahu dia nurut, alhamdulillah. Nggak dikasih tahu nggak nurut, kita serah. Gitu Pak ya. Nah, hayat, hidup, artinya ada yang hidup. Setiap kita melihat makhluk, maka jangan lihat makhluknya, tapi lihat penciptaan. Tidak mungkin dia bergerak kalau tidak ada ruhnya di dalamnya. Siapa yang menyebabkan min ruhi? Aku ciptakan ruhku, kata Allah Ta'ala. Jadi setiap makhluk yang bergerak itu pasti di dalamnya ada ruh Allah. Dia hidup, kita ini mati, kita ini sebenarnya nggak ada, fana. Maka kalau berhadapan dengan Allah Ta'ala, bunuhlah nafsumu. Nafsu itulah yang mendorong kita kepada keburukan. Itu Pak ya, jadi ini penyampaian yang sekilas saja, mudah-mudahan ini jadi renungan untuk kita berjalan menuju hakikat. Makanya kita torekat itu syariat itu hukum-hukumnya, torekat itu pelaksanaannya. Syariat itu nih belajar wudhu begini. Kalau kita sudah berwudhu namanya torekat. Nih sholat begini itu namanya syariat. Tapi kalau sudah melaksanakan sholatnya itu adalah torekat. Untuk mencapai kepada ilmu hakikat, maka hadirkan hati di dalam sanubari kita bahwa kita sadar diri bahwa kita bergerak, ada yang menggerakkan. Itu saja. Jadi jangan mengaku-ngaku. Insya Allah nanti Bapak akan ketemu wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan sekilas ini bermanfaat. Mari kita sama-sama berikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang patut diibadahi kecuali Allah Ta'ala yang kita ibadahi. La